Bener gak sih? Musim hujan adalah waktu yang tepat untuk buka bisnis laundry. Yang mengeringkan pakaian saat musim hujan membuat jasa laundry di Ponorogo, Jawa Timur mengalami peningkatan hingga 100% dibandingkan dengan hari biasa. Warga memilih laundry karena cepat dan efisien ketimbang harus mencuci sendiri. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Nah, kali ini teman-teman kita akan review bagaimana membangun bisnis laundry di musim hujan. Apakah Apik Laundry atau mitra Apik Management? Kita akan review satu persatu dan kita bedah karena pertanyaannya banyak banget kemarin. Mas Apik, bener nggak sih musim hujan itu waktu yang tepat untuk buka laundry? Serame apa omsetnya? Saya Apik Primadia, CEO dari Apik Group, mengundang teman-teman untuk hadir di acara Laundry Innovation Summit yang akan berlangsung tanggal 9 dan 10 Desember 2024. Jangan lupa hadir, saya tunggu. Bagaimana pergerakan omset, pergerakan revenue masing-masing usaha bisnis laundry yang dibangun pada waktu musim hujan seperti sekarang ini. Teman-teman, di video saya awal-awal membangun video YouTube Apik Primadia, saya ada judul video namanya Kenapa sih buka laundry? Nah, di situ ada beberapa poin. Salah satu poinnya adalah kenapa saya bisnis laundry? Karena bisnis laundry tahan terhadap cuaca apapun dan dia akan panen di apapun cuacanya. Nah, ini kebetulan laundry ini panennya yang sering saya sebut di Fundamental Business Laundry, di kelas maupun di seminar, dimanapun saya sering menyampaikan bisnis laundry atau usaha laundry itu panennya waktu musim hujan dan lebaran. Hujan itu biasanya kan ciri khasnya dengan bulan-bulan yang ber ya teman-teman ya. Oktober, September, November, Desember. Nah, ini adalah waktu yang tepat teman-teman. Nah, nanti kita bahas satu-satu termasuk kendalanya apa yang terjadi pada waktu kita buka laundry. Di musim hujan ini kok saya nggak panen ya, dan sebagainya. Perlu kita ingat, sekarang musim hujan, di mana musim hujan itu ada beberapa kendala bagi para pelanggan atau masyarakat yang belum jadi pelanggan kan masyarakat atau orang-orang yang di rumah. Ada masalah apa sih yang terjadi pada waktu musim hujan? Yang pasti yang masalah terjadi yang timbul di rumah tangga adalah mereka habis nyuci, yang biasanya nggak punya mesin pengering kan pasti dijemur. Nah, pada waktu dijemur tiba-tiba hujan. Nah, itu repot bagi mereka. Tapi di sisi yang lain bahwa sering-seringlah hujan itu adalah doanya para pengusaha laundry, teman-teman. Jadi kita sering hujan dan sebagainya, ya mungkin doa para pengusaha laundry dikabulkan. Nah, makanya laundry dibutuhkan di salah satu panennya adalah di musim penghujan. Nah, bisa dibilang hujan ini adalah berkahnya para pengusaha laundry. Tapi harus ada mesin pengeringnya. Jangan sampai kita berharap hujan terus, tapi ternyata kita nggak punya mesin pengering yang akhirnya nggak selesai-selesai cuciannya. Nah, itu juga menjadi masalah jadi para pengusaha laundry. Bener nggak? Di musim hujan, klien-klien Apik Management banyak yang mengincar untuk openingnya di musim ber ini. Selain lebaran ya. Mereka biasanya, klien kami sudah merasakan panen cuannya itu pada waktu lebaran. Jadi pas lebaran mereka udah panen cuan, tapi di sisi yang lain mungkin pegawainya belum siap, akhirnya banyak komplain dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai disiapin nih. Oh ya Mas, karena Mas Apik selalu bilang bahwa musim hujan itu ada beberapa hari besar. Ada liburan panjang, kan ada Natal, ada Tahun Baru, bahkan ada Imlek. Pada waktu sudah mulai memasuki bulan November, Desember ini biasanya udah rame banget. Jadi kalau saya mendengar dari teman-teman dari konsultan atau salesnya dari Apik Management, mereka selalu keteteran dan tim project manager selalu keteteran di bulan November, Desember, Januari untuk instalasi dan opening. Nah, saya akan sharing beberapa klien kita yang pas openingnya di musim hujan. Jadi ada kenaikan grafik yang luar biasa yang kita bisa lihat. Bahkan hari pertama ada langsung omsetnya 2 juta. Bahkan ada yang bisa tembus hampir 3 juta per hari. Ya, karena itu tadi, selain kita punya promo di Apik Management, kan terkenal promonya adalah laundry gratis bayar pakai doa.
Laundry gratis bayar pakai doa kan salah satu poinnya adalah untuk orang nyobain cuci lipat kan seperti itu. Tapi di sisi yang lain karena overload luar biasa dan kita harus menghitung kembali kapasitas produksi kita, ya kita harus tentukan berapa banyak cucian yang masuk. Jangan sampai semuanya diterima dan akhirnya backfire buat kita. Akhirnya pelanggan komplain karena kok nggak selesai-selesai sih, katanya 2 jam selesai, katanya 1 hari selesai, kok ternyata nggak selesai. Pada waktu cucian yang banyak kita harus melihat dulu mesinnya ada berapa banyak, terus mesin pengeringnya berapa banyak, cucian yang akan kita kerjakan berapa banyak saat ini, dan akan cucian yang masuk berapa, hingga kemampuan para pegawai kita. Bagi para pengusaha laundry, hati-hati, jangan cuman mikirin omset sebanyak mungkin, tapi perlu diperhatikan tim kita semampu apa, gitu ya. Omset-omset yang drastis naik eksponensial luar biasa, teman-teman juga harus imbangin apa? Timnya di internal harus seperti apa. Saya terima kasih banyak kepada klien-klien Apik Management, 450 klien lebih ya yang sudah tergabung di Apik Management, yang selalu diskusi dengan kami dan yang sudah tergabung juga di Apik Community. Terima kasih banyak. Saya mengapresiasi untuk teman-teman atau para pengusaha, klien-klien kami yang masih sering diskusi dengan kita bagaimana perkembangan bisnis laundry-nya seperti apa. Nah, klien-klien yang mungkin jarang komunikasi, boleh komunikasi sekarang, hubungi kami, diskusi dengan kami, bahkan kami punya tim after sales ya, yang Bapak Ibu nggak perlu bayar royalty fee, franchise fee ke kami. Nah, itu yang selalu saya tekankan dan kami tekankan dari Apik Management, bahwa teman-teman meskipun beli usaha laundry di kami tidak ngecas sepeser pun. Nah, teman-teman yang tertarik untuk membangun bisnis laundry bersama Apik Management, atau mungkin laundry-nya sudah jalan, mungkin ngambil paket di tempat lain, tapi memang butuh pendampingan training ulang, refreshment training, dan sebagainya, bisa menghubungi di sini, teman. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Teman-teman bisa menghubungi di nomor telepon tadi atau di Instagram kami di Apik Management. Nanti bisa diskusi. Diskusi gratis, teman-teman. Diskusi gratis. Kemarin ada yang nanya, Pak Api, kalau cuma nanya-nanya diskusi aja boleh? Boleh, Bu, boleh. Bapak Ibu silakan. Bahkan kami ada yang namanya open house. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa datang ke sini open house. Saya sendiri yang langsung sharing dengan teman-teman. Bagaimana sih perkembangan bisnis laundry? Mindsetnya seperti apa sih bangun bisnis laundry? Yang selama ini kalau Bapak Ibu bangun bisnis laundry, budgetnya harus berapa dan sebagainya. Benar-benar budget penting. Budget itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kita bukanya di mana? Target market yang akan kita sasar siapa? Terus harga jualnya mau seperti apa? Pegawainya, speknya harus seperti apa, jam bukanya jam berapa. Masih banyak spek yang lain yang memang kami harus pelajarin dan Bapak Ibu harus terbuka untuk terkait hal itu. Masuk sekarang ke poin di mana kenapa sih harus buka laundry di musim penghujan, teman-teman. Yang pertama, ada masalah bahwa banyak orang-orang, rumah tangga, tetangga kita pun, kalau di rumah, nyuci kan habis nyuci pasti dijemur. Karena nggak ada mesin pengering, jadi pasti jemur. Nah, pada waktu kita ke kantor, atau mungkin kuliah, atau mungkin ada kegiatan di luar, tiba-tiba hujan, nah, kan pasti basah lagi. Makanya, peluang emas yang tidak boleh dilewatkan adalah waktu musim hujan. Jadi, pada waktu dia butuh pengeringan cepat, biar nggak kehujanan dan sebagainya, ya butuh laundry dan sebagainya. Yang kedua adalah banyak laundry yang overload, teman-teman. Over capacity. Cuciannya membludak semuanya. Mesinnya 2 mesin cuci, 2 mesin pengering. Ada 3 mesin cuci, 3 mesin pengering. Sedangkan marketnya yang di sana, mungkin orang-orang di daerah sekitar kita, radius 2-3 km, mungkin sudah 70% datang ke laundry semua. Di dalam 70% tadi, ada berapa ratus orang, atau bahkan berapa ribu orang yang akan datang ke laundry kita. Sedangkan laundry paling yang buka cuma 5 atau 6 titik. Nah, ini berarti peluang banget buat Bapak Ibu, di mana kalau cucian sudah membludak, over capacity, overload, berarti ada peluang untuk Bapak Ibu untuk membantu. Bahasanya adalah membantu laundry-laundry tadi, biar nggak overload. Ini saya bantu. Saya buka laundry di sini dengan 5 stek, saya bantu untuk buka di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kendala atau hambatan yang terjadi
kalau kita musim hujan dan hujannya terus-terusan? Nah, yang pertama yang pasti adalah kalau pelanggan kita mau ke laundry, mau ke outlet kita, itu akhirnya males. Apalagi yang bawa motor ya, waduh hujan, males deh. Nah, teman-teman juga harus bisa menyiapkan solusinya. Salah satunya dengan antar jemput, delivery ya, pick up and delivery. Jadi kurir harus siapkan, meskipun musim hujan, pelanggan masih bisa kita antar jemput. Yang kedua yang jadi hambatan adalah bahwa kalau kita pengen laundry rame, semoga pelanggan rame di musim hujan, ya masalahnya adalah ternyata laundry kita masih pakai jemuran juga. Sama aja bohong, teman-teman. Makanya selalu saya sampaikan pentingnya kita punya mesin pengering. Pentingnya kita punya dryer. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah saya akan menekankan kembali hambatan yang ada di laundry pada waktu musim hujan. Itu yang ketiga lebih ke arah tim produksi. Nah, saya tekankan kembali, tim produksi benar-benar harus disiapkan. Pada waktu kemampuan tim produksi kita, laundry kita sudah berjalan misalnya 1 tahun, berarti kan tukang setrikanya kan sudah mampu mengerjakan per shift misalnya per 8 jam 50 kilo misalnya, dengan setrika uap yang otomatis misalnya, berarti 50 kilo. Kalau kita punya 2 orang tukang setrika, kalau masing-masing 50 kilo, berarti kita cuma mampu 100 kilo teman-teman sehari. Nah sekarang coba dihitung lagi ya, teman-teman yang nonton sekarang dihitung lagi. Iya ya, tukang setrika saya berarti kurang ya selama ini. Makanya kalau cucian 150 kilo kok selalu overload, kok selalu ngantri di daerah setrikaan. Ya karena salah satunya kita nggak menghitung kapasitas kemampuan tim produksi kita. Kalau memang teman-teman sudah bisa menghitung kapasitas produksi, bukan hanya mesinnya, bukan hanya perlengkapannya, ingat selalu dihitung juga kapasitas timnya. Karena tim ini pun juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar mesin. Kalau di kelas Fundamental Business Laundry, saya spill lagi, saya selalu menyampaikan bahwa omsetnya laundry itu bisa dikerjakan oleh 2 perlengkapan. Ada yang pakai mesin dan non-mesin. Kalau pakai mesin, ya apa yang dikerjakan dengan mesin. Kalau non-mesin, ya apa yang nggak bisa dikerjakan oleh mesin. Apa contohnya? Misalnya baby stroller, kan nggak mungkin dimasukkan ke mesin. Boneka yang jumbo, kalau mesin cuci kita cuma 10 kilo, kayaknya nggak muat. Karpet juga harus manual. Jadi kita tadi sudah membahas kenapa harus membuka bisnis laundry di musim penghujan dan apa kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Oke teman-teman, tadi saya lupa belum menyampaikan bahwa di buku saya Fundamental Business Laundry di halaman 23 saya selalu menyampaikan bahwa potensi bisnis laundry sampai 108 triliun. Gede banget ya. Kita bisa melihat bahwa potensi sebesar ini, 108 triliun ini, kami hanya menghitung saat itu 30% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Bisa dibilang, dan saya pernah survei klien-klien kami yang buka, ada 450-an klien, plus data kami di Asosiasi Laundry pada waktu saya dulu menjadi ketua umum, kurang lebih ada 70% di kota-kota besar sudah datang ke laundry, teman-teman. 70%. Gede banget ya. Nah, teman-teman makanya coba perhatikan market size kita sudah saturasi atau belum? Sudah mulai gede nggak? Makanya banyak yang terjadi adalah, bener nggak sih buka laundry itu semakin banyak semakin rame? Ya semakin rame kalau marketnya terbentuk, teman-teman. Makanya kitalah yang menciptakan market itu dengan banyak pilihan laundry. Nah, ini yang poin penting, bahwa pelanggan sekarang sudah mulai banyak memilih. Saya memilih laundry ini deh dibanding ini. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman harus berpikir, kalau laundry saya kayak gini, apakah akan dipilih oleh pelanggan? Belum tentu. Oh, makanya pelanggan selalu datang ke laundry tetangga saya, karena di laundry saya nggak menarik nih ternyata. Nggak ada parkirannya misalnya, aksesnya susah misalnya, atau lampunya nggak terang misalnya. Nah, teman-teman harus mulai berbenah di sana. Nah, teman-teman bisa nanti mempelajari hal seperti ini di kelas Fundamental Business Laundry, atau bisa datang ke acara Laundry Innovation Summit, teman. Jadi kami di akhir tahun nanti ada acara besar, dan ini memang kami khususkan, kami siapkan untuk para pengusaha laundry menyiapkan diri bertarung di tahun 2025. Makanya pemateri-pematerinya kami pilih yang benar-benar beliau spesialis di bidangnya masing-masing. Baik dari sisi systemizing, dari sisi SDM. Biasanya permasalahan kan karyawan sama SDM ya, kami datangkan. Bahkan leadership. Nanti Coach Armala, Coach Tom akan berbicara mendalam 1 jam, 2 jam tentang masalah itu. Terus nanti Pak Helmi Yahya juga akan menyampaikan tentang bisnis kekeluargaan. Nah, cara menurunkan ke anaknya gimana, cara mewariskan ke putranya gimana. Biasanya bisnis laundry kan, apa sih bisnis laundry mas? Jangan deh, anak saya biar kerja aja, ngantor aja dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kan banyak bisnis laundry yang mungkin asetnya udah miliaran. Nah, itu kan juga perlu dipikirkan. Pak Helmi Yahya akan membahas tentang itu, plus membahas tentang
sistem investasi, konsep investasi, sudut pandang investor seperti apa. Saya akan bercerita juga tentang pemateri Deriansyah kasih solusi. Nah, itu teman-teman pasti yang sering nonton YouTube pasti dapat banyak inspirasi dari Deriansyah. Deriansyah ini spesialisnya tentang branding, teman-teman. Jadi ini sebagai solusi bagi teman-teman yang biasanya khawatir tentang bisnis laundry, perang harga seperti apa, Mas? Apakah kami harus ikut-ikutan perang harga murah-murahan? Nah, inilah solusinya. Kita kasih solusi dengan ngasih cara branding. Nah, beliau akan ngasih materi sekitar 1 jam atau 2 jam terkait tentang branding di bisnis laundry akan menjadi pembeda dari bisnis laundry yang lain dan akan praktek bersama Cici Konten. Ci Victoria Wong akan langsung aplikasi bagaimana cara bikin konten yang baik, terus bagaimana mengarahkan tim-timnya, mengupload konten itu jam berapa yang baik dan sebagainya. Kita akan sajikan dalam 2 hari, teman-teman, di Laundry Innovation Summit. Teman-teman yang belum beli tiketnya, silahkan segera booking tiketnya, karena hanya 500 orang yang kami izinkan untuk masuk ke acara itu. Jadi 500 orang inilah yang akan ada perubahan di tahun 2025 nanti. Nah, saya tunggu kehadirannya. Nah, terus Apik Primadia ngobrolin apa? Apik Primadia ngobrolin tentang kunjungan saya ke beberapa negara kemarin. Kita mereview laundry-laundry di Amerika, di Cina, di Thailand, di Korea, dan sebagainya. Kita bandingkan dengan Indonesia seperti apa. Menurut saya ini acaranya murah, teman-teman, karena kalau teman-teman ikut kelasnya beliau satu-satu, itu udah 5 juta, 7 juta setiap kelasnya. Nah, itu harganya sangat murah. Nah, maaf saya harus promosi, karena tiketnya masih ada. Oke, karena tadi sudah spill tentang Laundry Innovation Summit, saya juga akan menyampaikan bahwa video ini masih ada berkaitan dengan kenapa sih kita harus buka bisnis laundry di musim penghujan. Karena ini untuk meyakinkan teman-teman yang sampai saat ini masih bingung, buka kapan ya? Sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Ya sekarang aja bukanya. Daripada teman-teman nanti keduluan tetangganya, misalnya seperti itu. Nah, karena teman-teman yang beruntung nonton video ini, teman-teman akan saya kasih tahu informasi yang berharga banget bahwa ada program khusus dan spesial, super spesial khusus untuk beberapa orang yang ambil paket di bulan ini. Jadi bukan bulan ini ya, cuman terbatas 10 paket atau 15 paket untuk klien. Diskonnya up to 15 juta. Nah, di mana teman-teman tahu ya, bahkan yang kemarin baru buka pas di Expo dan sebagainya, harga mesin naik semua. Harga perlengkapan laundry naik semua. Ini malah kita diskon. Karena apa? Karena kita mau menyambut Laundry Innovation Summit. Di sisi yang lain, teman-teman dari Apik Group memberikan kebijakan di manajemen bahwa kita akan memberikan diskon khusus 10 mitra pertama yang setelah nonton ini langsung ngobrol dengan tim konsultan kita dan akan dapat diskon up to 15 juta. Nah, tergantung paket yang diambil ya teman-teman ya. Ini disclaimer ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau bertanya lagi, Mas Apik, saya mau buka di sini, jangan khawatir teman-teman, 450 klien yang sudah buka dengan Apik Manajemen itu dari Aceh hingga Papua. Dan kami adalah satu-satunya manajemen laundry yang bisa menyiapkan 35 trainer untuk seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, kalau dalam seminggu ini buka 4, buka 10, siap, kami siap. Tim teknisinya siap, project manajernya siap, trainernya siap, teman-teman. Nah, teman-teman yang jadi kliennya Apik Management boleh komen di bawah ini bagaimana kesan dan pesannya teman-teman selama didampingi oleh Apik Management. Kalau teman-teman akan bertanya lagi, misalnya nih, Mas, kalau saya buka pas musim hujan, tapi kok ternyata nggak rame juga ya? Nah, ini biasanya saya masukkan di dalam materi resiko bisnis laundry. Nah, materi tentang resiko bisnis laundry akan kita bahas di YouTube berikutnya, video berikutnya. Jadi jangan sampai kemana-mana, teman-teman selalu stay tune dan selalu share dan komen untuk hal-hal yang menarik seperti ini yang memang benar-benar bermanfaat. Silahkan teman-teman komen, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau pertanyaan nggak terjawab di YouTube, boleh tanya ke Instagram saya pribadi maupun Instagramnya Apik Group. Teman-teman segera eksekusi idenya, jangan terlalu banyak rencana, karena kalau terlalu banyak rencana dan nggak mulai-mulai, teman-teman akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena ternyata ide Anda dieksekusi oleh tetangga Anda. Saya Apik Primadia undur diri, terima kasih.